Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gofar Asyam dengan NIM 095 dari Agribisnis A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tayamum. Teman-teman semua pasti tahu apa itu tayamum, bagaimana cara melakukan tayamum. Bahkan teman-teman juga ada yang sudah mempraktikannya mungkin. Ya, di sini saya hanya sedikit mengulas mengenai tayamum. Pengertian dari tayamum sendiri. Tayamum sendiri merupakan suatu cara untuk mensucikan kita dari hadas kecil tanpa menggunakan air. Di agama Islam sendiri, cara mensucikan dengan menggunakan tayamum itu dapat menggunakan tanah, pasir maupun debu yang suci tanpa tercampur dengan najis. Ada beberapa syarat kita diperbolehkan melakukan tayamum. Yang pertama, yakni kita tidak tersedianya air sehingga kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Jika masih ada air yang mencukupi, langkah lebih baiknya kita berwudu menggunakan air. Setelah itu, di saat kita di perjalanan, seperti halnya kita ada di bis, di pesawat, di kereta, dan lain-lain, dan di saat waktu sholat kita tidak ada air, sehingga diperbolehkan kita melakukan tayamum dengan menggunakan debu ataupun pasir, bahkan tanah sekalipun. Setelah itu, di saat kita sedang sakit seperti terluka, jadi tidak memungkinkan kita untuk menggunakan air supaya tidak menghalang atau tidak memperlambat penyembuhan kita, seperti halnya pada luka kita jika terkena air akan bertambah parah misalnya. Kali itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, sesungguhnya Islam mempermudah kita. Setelah itu, tidak hanya kita kekurangan air, tidak hanya kita ada di perjalanan, tidak hanya kita sakit, ada juga karena kita tersedia air tetapi air tersebut sulit dijangkau, seperti hanya tempat sumber airnya itu sulit dijangkau oleh kita dan memerlukan waktu lama untuk mengambil itu, sehingga membuat sholat fardu atau sholat yang kita lakukan itu waktu sholatnya habis. Jadi kita diperbolehkan untuk tayamum di saat keadaan seperti itu. Hal tersebut dari tayamum, dari pengertian tayamum maupun persyaratan kita diperbolehkan tayamum itu sesuai pada Al-Quran di surah An-Nisa ayat 43 dengan artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, dengan mengusap atau sapulah muka kamu dan tanganmu. Ya. Di pengertian atau arti dari ayat 43 surat An-Nisa tersebut menjelaskan bahwasanya kita diperbolehkan melakukan tayamum dengan di suatu keadaan kita kena sakit, ada di musafir, ataupun hal lainnya yang membuat kita terdesak atau dipet oleh waktu, dan kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Adapun dalam melakukan tayamum tersebut, kita menggunakan tanah ataupun pasir yang suci atau yang baik, yang tidak tercampur dengan najis, dengan menyapu muka kita dan tangan kita saja. Ada syarat sah di dalam bertayamum atau syarat supaya tayamum kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni bertayamumlah dengan tanah atau debu. Setelah itu, tanah tersebut atau debu tersebut harus suci, bebas dari najis yang membuat tanah tersebut hilang kesuciannya. Jadi pilihlah debu yang memang jauh dari hadas atau maksudnya jauh dari najis maksudnya. Setelah itu
bertayamum setiap kali kita sholat. Jadi kita diperbolehkan tayamum dalam satu kali dalam satu sholat. Jadi jika ingin kita sholat yang kedua kalinya, maka kita harus bertayamum lagi. Setelah itu, di saat kita tayamum, kita menyapu wajah kita atau muka kita dan tangan kita saja. Kemudian kita membaca niat supaya tayamum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan syarat sah juga ya, teman-teman. Dan setelah itu kita harus menghadap kiblat. Kita dianjurkan menghadap kiblat di dalam melakukan tayamum. Setelah ini saya akan mempraktikkan cara bertayamum yang baik dan benar. Berikut saya tayangkan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara tayamum. Langkah pertama yakni kita menghadap kiblat terlebih dahulu. Setelah menghadap kiblat, kita tempelkan tangan kita pada tempat yang berdebu seperti dinding ataupun kursi, di mana debu tersebut tidak tercampur dengan najis. Setelah kita menempelkan tangan kita dan menghadap ke kiblat, kita baca niatnya, yakni dengan niat nawaitu tayammuma listahabati sholati fardhulillahi ta'ala. Nah itu kita ambil, kita tepukan, lalu kita hembuskan, lalu kita usapkan kepada wajah kita dengan rata. Setelah itu kita tempelkan kembali tangan kita kepada dinding, lalu tepukan, hembuskan. Kemudian kita usapkan kepada tangan kita dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ini berikut. Terus yang satunya di bawah. Itu. Setelah itu melakukan doa seperti halnya kita berwudu. Seperti berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Cukup sekian praktek tayamum dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.